Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita dalam majlis Tahawiyah, pelajaran kita syarah aqidah Tahawiyah. Qauluhu wa la ilaha ghairuhu. Qala Imam At-Tahawi wa la ilaha ghairuhu. Ini ada minal matan At-Tahawiyah qauluhu wa la ilaha ghairuhu. Yani annahu, ini artinya tiada yang berhak disembah selainnya. Berkata Imam Ibnu Abil Izz, hadhihi kalimatut tauhid allati da'at ilaihi rusul kulluhum. Inilah kalimat tauhid yang kepadanya mengajak seluruh rasul. Ini yang mana seluruh rasul mengajak kalimat ini, dalam menegakkan kalimat ini, mempelajari dan mengamalkan kalimat ini, yaitu wala ilaha ghairuhu, tiada yang berhak disembah selainnya. Ini awalan anna da'watur rusul, bahwa dakwah para rasul adalah ini mengajak manusia untuk beriman dan beramal dengan kalimat ini, yaitu peniadaan penyembahan kepada selain Allah, atau dalam kata lain mengikhlaskan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. Kama taqaddama dzikruhu, sebagaimana telah berlalu disebutkan. Wa itsbatut tauhid bihadhil kalimah bi'tibarin nafi wal itsbat al-muqtada lil hasr. Di sini ini Syarih Ibnu Abil Izz mengatakan, ini pengakuan beriman kepada tauhid dengan kalimat ini adalah bi'tibaran nafi wal itsbat al-muqtada lil hasr. Ini kalimat la ilaha illallah ini itu mengandung dua sisi. Pertama, sisi an-nafi wa sisi al-itsbat. Ini sisi nafi, la ilaha, tiada berhak disembah. Sisi itsbat, sisi pengakuan, sisi keimanan adalah illallah. Artinya apa? Yang berhak disembah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Di sini muallif atau syarih mengatakan faedah dari illah adatul istitsna lil hasr. Di antara adatul istitsna huna lil hasr. Ini artinya apa? Yang berhak disembah hanya Allah semata dan tidak berhak disembah selain Allah. Artinya hanya hasr di sini hanya artinya penentuan secara khusus segala bentuk ibadah hanya kepada Allah saja. Fa innal itsbal mujarrad, jadi sebagaimana sering kita katakan, yani u'budullah tanpa kalimat wala ta'budu ghairahu, masalan la ilaha atau innama ilahukum ilahun wahid, tanpa perlu disebutkan an-nafi umpamanya. Pana itsbal mujarrad, masalah kita katakan u'budullah, sembahlah Allah. Karena itsbat mujarrad hanya sebatas ini itsbat saja tanpa ada an-nafi, tanpa ada pengingkaran ibadah kepada selain Allah, tetapi hanya cukup dengan bagian mengikhlaskan ibadah saja kepada Allah. Qad yatatarraqu ilaihil ihtimal. Ini boleh saja hal itu dicampuri oleh perkiraan-perkiraan, ya, anggapan-anggapan lain, seperti orang pemain ubudullah, dia menyembah Allah tetapi di situ belum terkandung ini, walaupun ini bagi orang-orang yang kulit ilmu mungkin dia akan mengatakan ini perintah sini ya tadammal an-nahi, artinya
ada larangan di sana, artinya janganlah kamu sembah selain Allah, artinya sembah Allah saja. Tetapi bagi sebagian orang boleh saja dia akan memiliki semacam anggapan atau perkiraan bolehnya menyembah bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi dia memang menyembah kepada Allah, tapi bersamaan itu dia juga menyembah selain Allah. Jadi karena perintah hanya menyembah Allah, sekarang dia sudah menyembah Allah, tapi tidak ada sana larangan untuk menyembah selain Allah. Maka oleh sebab itu dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tapi juga mungkin saja dia akan beribadah kepada selain Allah. Inilah faedah dari nafi. Sebenarnya kita katakan an-nafi ini yufidu at-takkid wal hasar, ini untuk semakin menguatkan al-itsbat tadi, itu ini la ta'budu ghairallah, pamannya jangan kamu sembah selain Allah, itu untuk menguatkan kalimat wa'budullah, sembahlah Allah saja. Walihada wallahu a'lam, karena inilah Allah yang Maha tahu, ketika Allah mengatakan atau berfirman wa ilahukum ilahun wahid, sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 163, sungguhnya Tuhan kamu hanya Tuhan yang satu, wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Kemudian qala ba'dahu, tapi tidak hanya cukup di situ, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya la ilaha illallah rahmanur rahim. Tiada berhak disembah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Jadi wa ilahukum ilahun wahid. Fa innahu qad yakhtur bi bali ahadin khatiru syaitani. Karena boleh saja akan terlintas dalam pikiran seseorang, yaitu bisikan-bisikan syaitan. Ini hab anna ilahana wahid. Jadi memang Tuhan kita satu. Ini boleh jadi kita memiliki Tuhan yang satu. Wali ghairina ilahun ghairu. Tapi tidak mengapa bagi selain kita, mereka juga mempunyai Tuhan yang lain. Maka oleh sebab itu ditakkid, ya menunjukkan ya tentang kesempurnaan penjelasan tentang makna wa ilahukum ilahun wahid, memang Tuhan kita Tuhan yang satu. Jangan sampai ada anggapan bisikan syaitan atau perkiraan-perkiraan lain bahwa sahnya Tuhan-Tuhan orang yang lain. Tuhan kita memang satu, tapi orang lain mempunyai Tuhan yang banyak, itu jadi tidak masalah. Tetapi oleh sebab itu diingkari pemahaman tersebut, yaitu pengakuan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dilanjutkan oleh Allah dalam firman-Nya, tiada yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya di sini itsbat kemudian nafi itu mengandung makna al-hasar wa ta'kid. Pertama itu faqala ta'ala, oleh sebab itulah Allah mengatakan la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Tiada yang berhak sekali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita katakan di sini, apa faedah Allah menyebut di sini Ar-Rahmanur Rahim, tidak mengatakan la ilaha illallah wal azizul hakim umpamanya. Ini menunjukkan di antara hal yang menyebabkan kita untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah adalah ketika kita mentadabbur terhadap asma Allah, nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebenarnya sudah sering kita katakan, di antara sifat Allah adalah memiliki rahmat al-mutlaqah, rahmat yang sempurna, rahmat yang tidak ada batasnya, tidak ada hingganya. Oleh sebab itu, ketika manusia menyembah kepada selain Allah, yang mana rahmatnya terbatas, bahkan mungkin saja akan pilih kasih, adapun Allah Subhanahu wa taala ya tidak pilih kasih, kecuali membedakan antara orang kafir dengan orang mukmin saja. Sebenarnya kita katakan perbedaan tafsir antara Ar-Rahman Ar-Rahim dibedakan oleh ulama. Ar-Rahman rahmat Allah fid dunya, Ar-Rahim rahmatullah fil akhirah. Ada juga mengatakan rahmat Allah yang umum Ar-Rahman ini, baik orang kafir, sebenarnya Allah menghidupkan orang kafir, memberi makan mereka, memberi kesehatan kepada mereka, segala macamnya. Adapun Ar-Rahim adalah nikmat khas orang mukmin, yaitu nikmatul hidayah. Adapun di dunia adalah rahmat Allah Ar-Rahman ini, makna rahmat Ar-Rahman ini adalah rahmat Allah yang berhubungan dengan dunia, mencakup orang-orang kafir dan juga para binatang sekalipun. Adapun Ar-Rahim itu rahmatullah fil akhirah, rahmat Allah di akhirat, khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi oleh sebab itu ada dua segi di antara perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim, imma umum wal khas, wa imma min haitsu ad-dunya wal akhirah. Ada kalanya imma di dunia
ataupun di akhirat. Ini oleh sebab itu di antara di sini Allah menunjukkan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini adalah karena memang dengan nama ini orang sudah cukup barangkali dia sebagai dalil untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah semata. Sering kita contohkan ya, orang-orang yang meminta kepada selain Allah ini tidak memiliki rahmat. Kalaupun memiliki rahmat itu pun terbatas. Ya, dia mungkin saja kalau manusia, tanggallah orang yang paling sayang di antara seluruh manusia, mungkin saja dia akan bisa mengasihi dengan jumlah yang juga tidak banyak, itu pun hanya beberapa kali saja. Nah, itulah modelnya rahmat manusia. Adapun rahmat Allah, apapun yang kita minta, ya, siapapun kita, apakah kita bukan orang Arab atau kita orang Arab, jadi kalau kita orang berdosa, Allah pun memberi kita dengan, kalau jika seorang tadi mau bertobat, diampuni segala macamnya. Ini rahmat Allah. Jadi oleh sebab itu, ketika seorang meminta kepada selain Allah, mereka itu muntafin min hadis sifat, yaitu sifat ar-rahmah. Jadi perlu makhluk memiliki sifat rahmah, tapi rahmatun qalila, jadi muqayyadah pun sedikit, itu pun terbatas. Adapun Allah lahu rahmatun mutlaqah syamilah. Allah memiliki rahmat yang luas yang mencakup ya segala bentuk makna ar-rahmah, yaitu sifat akamilah, sifat yang sempurna dalam rahmatnya. Boleh saja seseorang mungkin dia memiliki sifat rahmat, tetapi dalam rahmatnya kadang-kadang tidak pas dalam membentuk. Boleh saja dia mengasihi orang yang zalim atau dia membenci orang yang adil, tetapi Allah menempatkan rahmatnya sesuai dengan ilmunya. Nah, gitu. Oleh sebab itu di sini Allah menutup namanya la ilaha illallah rahmanur rahim, sangat agung sekali sebagaimana telah kita kupas dalam pembicaraan kita dalam tafsir Al-Baqarah dan yang lain-lain, untuk tafsir surah Al-Fatihah dan lainnya, bahwa nama Ar-Rahman ini sangat besar sekali pengaruhnya bila seseorang memahami maknanya untuk wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ya. Tapi adapun rahmat manusia itu terputus dan terbatas. Apabila dia mati, dia tidak memiliki rahmat lagi. Nah, ini sangat sesat orang-orang yang masih melakukan peribadatan kepada selain Allah, yang manapun rahmat yang dimilikinya pun rahmat atas pemberian Allah. Kemudian ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Musannif ini berbicara, wa qad i'tarara sahibul muntakhab ala nahwiyin fi taqdir al-khabar fi la ilaha illallah faqalu taqdiru la ilaha fil wujud illallah. Di sini muallif menerangkan tentang perbedaan, yakni pandangan orang dalam mentakdirkan la ilaha. Ini la ilaha ini itu huruf nafi, huruf la nafiyah memiliki khabar dan mubtada. Adapun sahabul muntakhab ini membantah orang-orang nahwu, orang-orang ahli nahwu yang mengatakan bahwa takdir khabar sini adalah maujud, la ilaha maujud illallah. Sahibul muntakhab ini ingin membantah, katanya tidak perlu ditakdirkan khabar, tapi cukup la ilaha illallah. Karena dia mengatakan kalau di sini nafil wujud, dan muntakhab ingin menafikan mahiyah. Apa yang dimaksud dengan mahiyah? Mahiyah adalah itu jawaban terhadap kalimat ma. Maka jawaban itu mahiyah namanya. Itu zat sesuatu. Jadi mahiyah, zat sesuatu. Oleh sebab itu di sini nanti muallif akan mengatakan, atau ta'liq dari Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa pendapat Sahibul Muntakhab dan juga para ahli-ahli nahwu yang mentakdirkan kabar dari la nafiyah adalah wujud atau tidak mentakdirkan kabar, itu adalah pendapat yang keliru. Jadi orang-orang nahwu mentakdirkan wujud. Di segi apa kelirunya? Setelah nanti akan dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah tentang pendapat ini. Mereka mengatakan faqad yakunu dzalika nafiyan lil wujud ilah. Jadi kata Sahibul Muntakhab la ilaha fil wujud bisa saja itu menafikan tentang wujud Allah. Ini waqala yakunu dzalika nafiyan li wujudil ilah wal ma'lum anna fil mahiyah aqwa fit tauhid as-sarf min nafil wujud. Jadi maksudnya menafikan ilahiyah, sifat ilahiyah, menafikan ya ilah yang lain, boleh dipahami dari kalimat yang ditakdirkan oleh ahlul nahwi tadi. Dia berkata Sahibul Muntakhab ini, wa ma'lumun anna fil mahiyah,
nafi mahiyah aqwa fit tauhid as-sarf min nafil wujud. Artinya apa? Jadi menafikan zat, tidak adanya Tuhan-Tuhan selain Allah, itu katanya lebih sempurna dalam tauhid yang murni daripada menafikan wujud Tuhan, itu tidak ada Tuhan maksud yang selain Allah. Fakana ijar al-kalam ala zahiri wal i'rad an hadzal idmar aula. Jadi kata Sahibul Muntakhab ini katanya, maka lebih baik tidak perlu ditakdirkan khabar. Ijar al-kalam ala zahirihi. Jadi cukup jadi wal i'rad dan berpaling an hadzal idmar dari dhamir mentakdirkan khabar daripada la nafiyah tadi, yaitu wujud. Katanya tidak usah ditakdirkan. Aula, itu lebih baik pendapatnya. Wa ajaba Abu Abdullah Muhammad bin Abil Fadl al-Marisi, ini dibantah al-Marsi, ini dibantah oleh seorang ulama al-kalam yang lainnya. Jadi dalam kitabnya Fi Rayil Dham'an, faqala hadza kalam man la ya'rifu lisan al-Arab. Dia dibantah. Syairul Muntakhab tadi mengatakan tidak usah ditakdirkan dhamir, cukup ala zahirihi. Tetapi ini Abu Abdullah ini Muhammad bin Abi Fadl ini al-Marsi ini mengatakan itu adalah pendapat orang yang tidak kenal lisan Arab, tidak bisa mengetahui tentang itu bahasa Arab. Orang tidak punya ilmu tentang bahasa Arab. Fa innal ilah fi mawdi'il mubtada ala qaulin. Jadi ilah ini imma dia mubtada yang butuh pada kabar, ya, atau la qauli Sibawahi, menurut Sibawahi yang alul lughah mengatakan ilahuna mubtada yahtaj ila khabar. Ini mubtada ini mesti memiliki khabar. Wa inda ghairi ismullah. Adapun pendapat yang lain mengatakan la ilaha, ilaha di sini adalah ismullah. Yang kedua-dua pendapat ini, baik itu pendapat yang mengatakan bahwa ilah di sini adalah mubtada, ataupun ilah di sini adalah ismullah, la ilaha, itu kedua-duanya wa ala taqdirin. Dalam kedua pendapat ini, fala budda min khabril mubtada. Dia harus mempunyai khabar. Kalau ditakdirkan mubtada, dia wajib mempunyai khabar. Kalau ditakdirkan ismullah, dia wajib mempunyai khabar ismullah. Wa illa fama qalahu min al-istighna 'anil idmar fasidun. Jadi jika tidak, maka pendapat yang mengatakan jadi tidak perlunya istighna ini, tidak perlu maksudnya anil idmar dari menyebutkan kabarnya, adalah pendapat-pendapat yang keliru, fasid, pendapat yang keliru. Wa amma qauluhu, ini adapun pendapat ini Sahibul Muntakhab ini, wa amma qaulu idza lam yudmar yakuna fil mahiyah. Jadi dia katakan tadi, jadi apabila tidak didamirkan, tidak ada damir sana tidak disebut takdirkan di sana khabar, maka yakunu nafi lil mahiyah, maka itu nafi untuk mahiyah, tidak sama sekali wujudnya. Menurut Syairul Muntakhab, nafil mahiyah aqwa min nafil al wujud. Menurut orang Syairul Muntakhab tadi. Tapi Abu Abdullah Muhammad bin Abil Fadl al-Marsi membantah. Jadi sebetulnya pendapat itu sama, sawaun, jika pun dinafikan mahiyah ataupun wujud, pendapatnya sama. Li'anna nafiya, ya, al-mahiyah huwa nafil wujud. Karena nafi mahiyah itu sama saja, itu seperti menafikan wujud. Jadi maksudnya apa? Wujud itu la ilaha mawjudun, tidak ada Tuhan, ya. Jadi sebagaimana penafsiran orang, tiada Tuhan kecuali Allah. Di sini ada dua, tiada Tuhan kecuali Allah, artinya menafikan tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain kecuali Allah. Atau mengatakan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, artinya semua Tuhan-Tuhan itu adalah Allah. Ada dua pengertian. Maka oleh sebab membawa kebatilan dalam pemahaman makna la ilaha illallah. Oleh sebab itu wajib ditakdirkan oleh para ulama adalah hak, sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz, bahwa ini adalah pendapat Syekh Islam Taimiyah dan pendapat Ibnu Qayyim dan para ulama-ulama lainnya, bahwa tiada yang berhak, bukan berarti tidak ada Tuhan, karena memang ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tetapi tidak berhak disembah. Tuhan di sini maksudnya ilaha, yaitu sembahan, bukan berarti Rabb. Jadi karena sini ilah di sini berarti ma'bud, bukan berarti Rabbun. Adapun orang-orang yang mengartikan tiada Tuhan selain Allah, ini mengartikan ilah di sini adalah Rabb. Maka pendapat ini adalah batil. Kenapa? Karena memang orang musyrikin pun mengatakan
kalau Rabb itu memang ya Allah saja. Mereka tidak mengatakan bahwa, karena mereka mengatakan bahwa memang wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Mereka orang-orang musyrikin pun mengatakan menciptakan langit dan bumi ini tetap mengatakan Allah. Oleh sebab itu batil orang mengartikan ilah di sini dengan Rabb, tetapi ada yang diartikan dengan ma'bud. Fala farqa baina la mahiyya wala wujuda. Jadi oleh sebab itu dibantah oleh Abdullah An-Fadal ini, tiadalah perbedaan antara nafinya keberadaan atau nafi wujud. Wa hadza mazhabu Ahlussunnah. Dia mengira pendapat Ahlussunnah yang benar adalah damir atau kabar yang takdirkan adalah wujud. Khilafan lil Mu'tazilah. Jadi kemudian dia membantah ini, karena ini dia Asy'ariyah. Dia mengatakan lawannya Mu'tazilah, fa innahum yuthbituna ma hiya 'ariya 'anil wujud. Karena orang-orang Mu'tazilah menetapkan mahiyah, sifat atau zat yang terlepas dari wujud. Jadi 'ariyatu 'anil wujud, menyatakan Allah itu ada tapi menafikan wujudnya, maksudnya ini sifat di sini. Itu menafikan mahiyah, yuthbituna ma hiya 'ariya 'anil wujud. Wa illallah marfu'un. Ini kalimat lafzul jalalah Allah di sini marfu'. Badalan min la ilaha. Jadi sebagai badal dari la ilaha. La yakunu khabaran lillah. Jadi wala lil mubtada. Jadi la lil mubtada. Wa dzakara dalil ala dzalik. Kemudian dia menyebutkan dalil tentang hal demikian. Kemudian mu'allif menerangkan di sini, Syekh bin Baz menta'liq tentang pandangan orang seperti ini. Ini kata Syekh Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz jazahullahu khaira kulla khair ala hadzal mawdi' bi ta'liq tali. Jadi Syekh bin Baz menta'liq kedua pendapat ini. Ma qalahu sahibul muntakhab laisa bijayyid wa hakadha ma qalahu an-nuha wa ayyadahu Syekh Abu Abdullah Al-Marsi min taqdir khabar bi kalimati fil wujud. Yakni Sahibul Muntakhab mengatakan tidak perlu ada khabar. Dia membantah khabar yang ditakdirkan oleh orang-orang ahli nahwu, yaitu takdirnya wujud, la ilaha maujud. Ini dan oleh sebab itu Syekh di sini apa yang dikatakan oleh Sahibul Muntakhab laisa bijaid, bukanlah pendapat yang baik. Demikian pula apa yang diucapkan oleh para ahli nahwu yang didukung oleh Syekh Abu Abdullah Al-Marsi, yaitu dengan mentakdirkan khabar bi kalimatin fil wujud laisa bisahih. Pendapat ini tidak benar. Li'anal aliha al-ma'budah, karena tuhan-tuhan yang disembah min dunillah katsiratun wa mawjudatun, karena tuhan-tuhan yang disembah dari selain Allah itu banyak sekali, ya, wa mawjudatun wa taqdiru khabar bil lafaz, mentakdirkan khabar dengan kata-kata fil wujud la yahsul bihil maqsud min bayani haqqiyati uluhiyatillahi subhanahu wa butlanu ma siwaha, maka tidak sampailah tujuan dari makna la ilaha illallah itu, tidak tercapailah makna apabila ditakdirkan kalimat wujud atau fil wujud atau mawjud, tidaklah tercapai maksud dari menerangkan tentang bahwa sifat keilahiyah itu adalah sangat berhak hanya untuk Allah saja, hanya yang berhak hanya Allah saja, dan wabutlan masiwahu, dan menerangkan tentang beribadah kepada selain Allah itu adalah batil atau salah. Lianna liqa'il ayaqul, karena boleh saja seseorang akan mengatakan kaifa taquluna la ilaha fil wujud illallah. Boleh saja seseorang akan mengatakan, kenapa kalian mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah? Waqad akhbarallah, sedangkan Allah sendiri kalian menafikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sedangkan Allah sendiri pun telah menyebutkan tentang an wujudi ahlihatin katsiratil musyrikin, menyebutkan bahwa orang-orang musyrikin memiliki sembah-sembahan yang sangat banyak. Jadi la ilaha fil wujud, jika kalian mengatakan tiada yang disembah kecuali Allah, sedangkan banyak orang-orang musyrikin memiliki sembah-sembahan selain Allah. Kama fi qouli subhanahu, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai'. Di sini mana syahidnya adalah fama aghnat anhum
alihatuhum, yakni kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Tiada sedikit pun berguna bagi mereka tuhan-tuhan mereka yang mereka seru dari selain Allah. Jadi tuhan-tuhan mereka di sini sebutkan bahwa tuhan-tuhan mereka yang mereka seru, tapi yang tuhan-tuhan mereka yang batil tak sedikit pun dapat berguna bagi mereka. Wa qalu subhanahu wa ta'ala, dan juga dalil yang lain adalah bahwa banyaknya tuhan-tuhan yang disembah oleh kaum musyrikin, tetapi ahlihatun batilah. Jadi di sini falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha. Jadi jikalau tidaklah menolong kepada mereka itu orang-orang yang mereka jadikan dari selain Allah sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah. Jadi di sini menyebutkan Allah menyebut aliha, dan juga dalam firman Allah, jadi aja'ala alihatan ilahan wa aja'ala alihatan ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Ketika Rasulullah SAW ini menyeru orang kaum musyrikin untuk menyembah Allah semata, lalu mereka ingin mengatakan, apakah Muhammad ini akan menjadikan tuhan-tuhan kita yang banyak ini menjadi satu tuhan saja? Sesungguhnya hal ini adalah suatu hal yang sangat aneh. Fala sabila illa takhallus min hadzal i'tirad. Jadi di bantahan ini atau anggapan tadi, karena banyak tuhan-tuhan yang disembah, kalian mengatakan tidak ada Tuhan disembah selain Allah, sedangkan ada tuhan-tuhan disembah selain Allah. Makanya bagaimana untuk menjawab bantahan orang ini? Maka untuk menjawab pertentangan orang ini, artinya tuhan-tuhan tersebut memang ada, tetapi harus dikatakan yakni laisa bihaqqin, tidak berhak untuk disembah. Memang banyak sembah-sembahan orang, tetapi adalah sembah-sembahan yang batil. Jadi yang dinafi di sini apa? Yang dinafikan adalah hak, jadi kebenaran tuhan-tuhan tersebut. Memang ada tuhan-tuhan, yakni tetapi tidak benar dalam beribadah kepada tuhan-tuhan tersebut. Jadi wa bayanu idamati hadhil kalimah wa anha kalimatut tauhid al-mubtila li ahliyatil musyrikin. Maka tiada jalan untuk berlepas dari bantahan anggapan seperti demikian dan menerangkan tentang keagungan kalimat tauhid ini, wa anna kalimat tauhid, yani wa annaha, bahasanya kalimat ini adalah kalimat tauhid yang membatalkan tuhan-tuhan orang kaum musyrikin dan ibadah mereka kepada selain Allah, kecuali hanya dengan mentakdirkan khabar, yaitu bighairi ma dzakarahun nuha, yaitu menyebutkan khabar dari ismullah atau yang lain tadi dengan berbeda pendapatnya, tidak seperti yang dikatakan oleh orang ala nahwu, yaitu yang benar adalah mentakdirkan kalimat wa huwa kalimatu haqq, yaitu mengatakan bi annaha hiya allati tuwaddihu butlan jami' aliha wa tubayyinu anna al-ilah al-haqq wal ma'bud bil haqq wallahu wahdahu. Jadi karena kalimat hak di sinilah yang menjelaskan tentang kebatilan tuhan-tuhan yang lain dan menjelaskan tentang ilah yang benar, Tuhan yang benar, sembahan yang benar. Ini kalimatul haq, yaitu la ma'budah haqqun illallah atau la ma'budah bihaqqin illallah. Ini ditakdirkan kalimat hak dalam mengartikan kalimat la ilaha illallah tadi. La ma'budah bihaqqin illallah atau la ma'budah haqqun illallah. Tiada yang berhak disembah. Bukan berarti tidak ada sembahan kecuali Allah. Kalau dikatakan tidak ada sembahan selain Allah, justru ini menentang al-waqi', menentang kenyataan, karena banyak sembahan-sembahan selain Allah. Tetapi yang benar adalah sembahan-sembahan itu batil. Karena bisa saja kalau tiada yang disembah kecuali Allah, berarti semua yang disembah oleh orang-orang kaum musyrikin itu adalah Allah. Maka ini adalah yang orang berpikiran tentang wahdatul wujud atau wahdatul adyan yang lain sebagainya. Oleh sebab itu takdir yang benar adalah kalimatul haq. Dikatakan tidak ada yang berhak disembah, bukan tidak ada yang disembah kecuali Allah, tapi tiada yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Itu arti dalam menerangkan makna kalimat la ilaha illallah dan menerangkan bahwa Tuhan sembahan yang hak hanyalah Allah saja, jadi Allah semata, sebagaimana Allah terangkan akan hal demikian dalam akan menerangkan akan hal demikian, sebenarnya telah menerangkan akan hal demikian jam'un min ahli ilmi, kebanyakan daripada para ulama, minhum Abul Abbas Ibnu Taimiyah wa tilmidhu. Jadi antara mereka adalah Abul Abbas Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa tilmidhu al-Alama Ibnu Qayyim,
dan tilmiznya, muridnya yaitu seorang alim Ibnu Qayyim wa akharun dan lain-lain demikiannya. Ini wa akharun rahimahullahu jami'an. Dalil yang menunjukkan bahwa yang khabar dari la ilaha itu adalah haqqun atau bihaqqin, la ilaha haqqun, la ilaha bihaqqin illallah, la ma'budu bihaqqin, yani tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Firman Allah mengatakan demikianlah bahwasanya Allah itu dialah yang hak, dan apa yang mereka sembah dari selain Allah atau yang mereka seru dari selain Allah itu adalah batil. Ini menunjukkan adanya yang mereka sembah selain Allah. Bukan berarti tidak ada sembahan, tapi sembahan itu adalah batil. Dalam ayat ini juga dikonteks oleh Allah, mereka memang menyembah, ada sembahan mereka, tetapi itu adalah batil. Maka oleh sebab itu makna la ilaha illallah yang tepat adalah la ma'buda, tiada yang berhak disembah, ya, illallah, kecuali Allah. Bukan berarti bukan artinya tidak ada Tuhan selain Allah, karena ada orang mengartikan seperti itu. Juga tidak ada sembahan selain Allah, ini juga salah. Tapi tidak ada sembahan yang hak, tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Fa'awdaha subhana, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fi hadhil ayah, dalam ayat ini, annahu wal haq, bahwa Allah lah yang hak, wa anna ma da'ahu an-nas min dunihi huwal batil, dan yang lain-lainnya atau apa yang selain Allah yang diseru oleh manusia, yang disembah oleh manusia selain Allah adalah sembahan batil, adalah kebatilan. Fa syamala dzalika jami'al alihal ma'buda, maka ini mencakup seluruh sembahan-sembahan, ya, yang disembah dari selain Allah, baik itu berbentuk manusia seperti orang-orang menyembah manusia, atau menyembah malaikat, atau jin, wasair makhluqat, atau menyembah makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi ada orang yang menyembah manusia banyak, ya, ada orang menyembah baik itu wali, itu nabi, atau al-malaika, atau menyembah para malaikat, atau menyembah jin, atau menyembah makhluk-makhluk yang lainnya seperti orang Hindu menyembah sapi, menyembah wanita dan lain macamnya, menyembah matahari, menyembah bulan dan lain sebagainya. Wattadaha bidzalika annahu al-ma'bud bil haqqi wahdah. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa Allah adalah sembahan yang berhak, hanya Allah semata yang berhak disembah. Walihada angkara al-musyrikun hadil kalimah, karena itulah orang-orang kaum musyrikin mengingkari kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah itu, wamtana'u minal iqrar biha, mereka tidak mau mengakui kalimat tersebut, li'ilmihim, karena mereka mengetahui bi annaha tubtilu alihatahum, karena kalimat ini membatalkan, ya, sembahan-sembahan mereka, membatalkan, yaitu mengingkari sembahan-sembahan mereka. Li'annahum fahimu annal murad biha, karena mereka paham bahwa maksud dari kalimat la ilaha illallah tersebut adalah nafyul uluhiyah bihaqqin an ghairillahi subhana, yaitu pengingkaran tentang sifat, ya, uluhiyah dengan benar terhadap selain Allah. Jadi sembah-sembahan selain Allah adalah batil. Kalimat ini pertama menyatakan yang berhak disembah hanya Allah, dan sembah-sembahan selain Allah adalah batil. Mereka paham akan makna ini. Walihada qalu jawaban li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena inilah mereka ucapkan, mereka katakan sebagai jawaban terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma qala lahum, ketika nabi kita berkata kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah ia Muhammad ini hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kita ini menjadi Tuhan yang satu? Sungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh dan satu hal yang sangat ajib, begitu kata mereka, ini tidak mungkin. Wa qalu aidan, mereka pun mengatakan, ya, ha inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan sembah-sembahan kita ini karena si penyair yang gila ini? Itu kata mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana menunjukkan di sini bahwa adanya alihah? Itu Allah mengatakan inna latariku alihatina, ini alihah jamak dari ilah. Dan juga ada ayat pertama tadi, aja'alal alihah ilahan wahida.
Ini menunjukkan ada Tuhan-Tuhan, atau ada menunjukkan adanya sembahan yang jelas. Ada orang menyembah matahari, ada orang menyembah bulan, ada orang menyembah binatang, ada menyembah batu, ada menyembah pohon, ada menyembah jin segala macamnya. Itu sembahan, tetapi sembahan itu adalah sembahan yang batil. Yang hak adalah ketika orang hanya menyembah, meminta hanya kepada Allah semata. Wa bihadza taqdir yazulu jami'al iskal wa yattadiul haqqul matlub. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dengan mentakdirkan kalimat hak di sini sebagai khabar bagi la nafiyah, ism la nafiyah, atau sebagai khabar bagi mubtada itu ilah, maka adalah dengan demikian ya terhindarlah dari banyaknya kekeliruan iskal, yani atau iskal, dari berbagai bentuk kekeliruan. Wa yattadiul haqq, dan jadi jelaslah al-haq al-matlub, yakni hak yang dicari, jelaslah kebenaran yang dicari. Wallahu waliyut taufiq, Allah lah yang maha pemberi tentang taufik. Kemudian siapa Abi Fadl Al-Marsi ini? Dalam ini dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, ini Al-Marsi ini hadza huwa Syarafuddin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abil Fadl Al-Marsi Al-Andalusi, Al-Adib An-Nahwi Al-Mufassir, ini Al-Muhaddis Al-Faqih, kama wasafahu Yaqut. Ini Yaqut Ahmawi lahu kitab Tarjamah Al-Ulama. Laqiyahu Yaqut bi Misr, ini ketemu dengan Yaqut ini Al-Mahamawi ini. Wa akhbarahu anna maulidahu, ini tahun lahirnya adalah 570. Ini kemudian menyebutkan di antara mu'allafatnya tafsirul Quran yang diberi nama Raid Dham'an fi tafsirul Quran. Ini dikatakan di sini tafsir ini sangat besar sekali, kabiru jiddan, qasada fihi irtibat al-ay ba'daha, irtibat al-aya al-ay, ini ba'daha bi ba'd. Jadi dia dalam tafsirnya ini sangat menekankan tentang hubungan antara ayat dengan ayat yang lainnya. Kemudian dia menyebutkan juga di sini, yaitu mimma yastaghrab min sya'nihi, hal yang sangat aneh dari keadaan si ini Syarafuddin ini Al-Marsi ini adalah, atau Abu Abdullah Muhammad bin Abi Fadl ini adalah, yang mana ma dzakaru Yaqut, yang disebutkan oleh Yaqut, annaha kanat lahu kutubun fil bilad allati yantaqilu fiha. Jadi dia memiliki maktabah-maktabah di setiap daerah kemanapun dia pergi. Ini lahu kutub, dia memiliki buku-buku fil bilad, di setiap kampung, setiap daerah, allati yatanaqalu fiha, di mana daerah-daerah yang dia berpindah-pindah, di setiap daerah tersebut dia memiliki buku-buku, sehingga dia bihaitsu la yastashabu kutuban fi safari, maka dia dalam berpindah tersebut enggak perlu membawa buku-bukunya. Jadi memiliki maktabah di setiap daerah yang biasa dia kunjungi. Iktifaan bimalahu minal kutub fil balad alladhi yusafir ilaihi rahimahullah. Ini keistimewaan dia di sini. Hal yang menggarib adalah ketika dia memiliki maktabah di setiap daerah yang dia berpindah-pindah ke daerah tersebut, yang sering dikunjunginya, sehingga dalam perjalanan dia tidak butuh untuk membawa buku-bukunya. Kemudian kita lanjutkan perkataan dari Imam Tahawi, walaisal muradna dzikrul i'rab bal murad raful iskal al-warid 'ala an-nuha fi dzalik. Jadi maksud Ibnu Abil Aid di sini menerangkan, bukanlah maksud kita ingin men-i'rab kalimat la ilaha illallah, tetapi menerangkan tentang kekeliruan orang ahlun nahwu tentang menyebutkan khabar, yaitu la ilaha illallah. Jadi dalam memahami khabar dari ismun la nafiyah atau khabar dari ilah. Jadi untuk menerangkan tentang kekeliruan, jadi yang terdapat di dalam pandangan orang nahwi fi dzalik, dalam hal demikian, bahwa yanu anhu min jihatil mu'tazilah, bahwa yang hal demikian itu adalah pendapat orang-orang Mu'tazilah. Ini wa huwa fasid, pandangan tersebut adalah keliru. Fa inna qalahu munafil wujud laisa taqyidan, karena menafikan tidak adanya Tuhan selain Allah bukanlah satu hal yang taqyid, bukanlah sifatnya bisa menentukan, mengkhususkan. Ini li'anal adam laisa bi syai', karena adam arti ketiadaan atau bukanlah suatu yang berarti. Ini adam itu maksudnya tidak ada, ya tidak ada artinya. Kalau memang tidak ada aslan, untuk apa dinafikan? Ini tujuannya.
Aslan dia tidak ada, untuk apa dikatakan tidak ada? Memang aslan tidak ada. Tapi yang dimaksud adalah karena ada, tetapi keberadaannya ini adalah batil, yaitu keberadaan sembahan selain Allah itu adalah batil. Kalau dikatakan tidak ada sembahan, maka tidak ada artinya dikatakan la ilaha. Tapi karena ada sembahan itulah Allah mengingkari. Tapi sembahan itu adalah sembahan yang batil. Ini menunjukkan kebatilan orang yang mengatakan takdir dari khabar ismullah di sini adalah maujud atau fil wujud. Ini maksudnya sini. Karena Adam laisa bisyai. Karena Adam bukan, karena kalau tidak ada itu tidak ada gunanya untuk dinafikan. Qala ta'ala wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Jadi ini dari antara dalil disebutkan bahwa Adam itu ketidakadaan itu suatu hal yang tidak ada artinya. Jadi sungguh aku telah menciptakan engkau sebelumnya engkau walam taku syai'an, sebelumnya kamu tidak ada. Wala yuqalu laisa qauluhu ghairuhu ka qaulihi illallah. Dan juga dikatakan bahwa bukanlah perkataannya itu ghairuhu ka qaulihi illallah. Ini sebenarnya ghairuhu la ilaha ghairuhu, dia bisa katakan la ilaha illallah. Jangan dikatakan bahwa beda antara ghairuhu illallah. Kan la ilaha ghairuhu, dia mengatakan kan begitu tadi. Tiada yang berhak sembah selainnya. Atau jangan dikatakan bahwa ini berbeda dengan kalimat umpamanya la ilaha illallah. Ini maksud mu'allim. Li'anna ghair tu'arrab bi'irabil ismil waqi' ba'da ilah. Karena la ilaha, apa Arabnya di sini? Badal. Jadi di sini bahwa ghairuh ini maksudnya badal daripada ini mu'arrab di'irabkan dengan ismul waqi' badal ilah. Itu sama i'rabnya dengan isim setelah ilah. Ini fayakunu takdir lil khabar fihima wahid. Maka jadilah khabar yang ditakdirkan untuk keduanya itu satu. Filihada dzakartu hadzal iskal wa jawabuhu huna. Karena itulah saya sebutkan pembahasan ini, permasalahan ini, dan jawaban tentang persoalan tersebut. Inilah di antara pembahasan kita kali ini. Di sini secara ringkas mu'allif menerangkan la ilaha ghairuhu. Ini sebelumnya mu'allif telah berbincang masalah tauhid rububiyah dan dalil-dalilnya, dan juga berbincang tentang tauhid asma sifat secara sedikit, secara ringkas juga. Kemudian dia berbincang tentang masalah tauhid al-uluhiyah, yang di dalam tauhid uluhiyah pembahasan yang dibahas di sini adalah masalah kalimat la ilaha illallah. Kalau kita lihat muallif dari awal, nanti akan terulang lagi pembahasan tentang tauhid uluhiyah secara rinci, dan juga tauhid asma sifat akan terulang lagi secara rinci oleh muallif, seperti kalamullah dan lain-lainnya. Akan disebutkan syubhat-syubhat yang dimiliki oleh ahlul bidah dalam mengingkari beriman kepada sifat-sifat Allah, ataupun syubhat-syubhat tentang orang-orang yang menyeleweng dalam sifat tauhid. Jadi sebetulnya muallif akan terulang-ulang ungkapannya tentang tauhid uluhiyah, ungkapannya, tapi tidak satu pembahasan itu saja, tapi lebih menjabar lagi atau lebih meluas lagi. Kalau di sini membicara tentang tauhid uluhiyah hanya tentang satu saja maudhu', yaitu tentang arti apa? La ilaha illallah. Yaitu khabar dari pembahasan tentang khabar dari la ilaha, bahwa khabar dari la ilaha bukanlah fil mawjud atau mawjud, tetapi adalah hakun atau bihaqqin. Itu maksudnya di sini. Hanya sedikit saja pembahasan di sini sebagai mukadimah bagi dia, diterangkan tentang apa makna la ilaha illallah secara yang hakiki, yang benar bagaimana. Berdasarkan pemahaman nas-nas dijelaskan di sini bahwa pemahaman la ilaha illallah adalah bermakna la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Barangkali hanya ketukan sampai ini untuk kalian kali ini. Kita lanjutkan nanti perkataan mu'allif qadimun bila ibtida, daimun bila intiha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.